berdoa terlebih dahulu untuk memulai belajar. Ya, kita doa dulu. Silakan dipimpin Pak M. Silakan pimpin doa dulu. Sikap siap. Doa mulai.
kalian. Oke? Ibu melanjutkan untuk belajar berikutnya. Jangan tegang. Siap kan? Hari ini belajar? Siap. Oke. Ibu mau bertanya nih. Kenapa? Tadi berdiri tegak. Semua bisa berdiri tegak. Ya? Ibu berjalan-jalan, bisa berjalan-jalan. Bahkan berlari juga bisa berlari. Kenapa ya tubuh kita bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa ibu bisa berjalan? Kamu juga bisa. Ya, ibu bisa duduk, kamu juga bisa berlari, bahkan melompat juga bisa. Kenapa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Apa teh? Adanya tulang dan sendi. Ada lagi yang mau jawab? Apa kak? Oh, karena pagi-pagi saya sudah makan. Dengan makan kan ada energi ya? Betul. Energi, jadi kita bisa lompat, bisa berdiri, bisa jungkir jempali. Ada lagi yang bisa jawab yang lain? Karena di tubuh kita ada otot. Betul. Jawabannya betul. Jawaban ini juga betul. Ini juga betul. Pintar semuanya. Anak-anak ibu luar biasa. Ya. Nah, itu kenapa ibu bertanya seperti itu? Mengingat materi yang sudah lalu, minggu yang lalu, kita belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Masih ingat materi yang lalu? Bagian-bagian tubuh manusia. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya yaitu tentang rangka ya. Saya akan jelaskan tentang rangka. Tapi sebelumnya kita akan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tolong di sini perhatikan semuanya. Nih, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian rangka tubuh manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi rangka tubuh. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan poster, peserta didik mampu menyebutkan cara menjaga kesehatan tulang. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat merefleksikan pentingnya kesehatan tulang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke? Ada 4 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut ke belajar, kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas untuk tujuannya adalah agar kita belajar itu fokus ya. Nah, jika nanti dalam belajar ada yang bermain, ada yang bergurau, gimana belajarnya kalau sedang belajar tapi bermain dan bergurau? Jadinya tidak ada hasilnya. Jadi kita sepakat bersama ya. Kalau nanti sedang belajar tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain sambil belajar. Tidak boleh bergurau. Oke. Relax. Oke. Jadi kita sedang belajar tidak boleh bergurau. Jadi kita tekuk janji fokus ya, agar kita nanti fokus terus. Siap? Siap? Siap. Oke. Tekuk janji fokus.
3 kelompok. Kebetulan sekali ini tempat duduknya sudah berkelompok. Ya, Ibu tinggal menentukan saja mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 1 dipimpin oleh Atika. Yang ini kelompok 2 oleh Ali. Siap Ali? Siap lah. Kelompok 3 oleh Rerek, ya? Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita perhatikan dulu video ya. Perhatikan video pembelajaran dari Mama. Terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala tersusun atas tulang-tulang yang saling menyatu dan mengikat kuat. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Yang kedua, rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang sangka dan tulang belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, tulang punggung, sampai tulang ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih, dan juga rahim pada perempuan. Lalu yang terakhir ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengepil, hasta tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Perhatikan, ketika seseorang menendang bola dengan kakinya, lihat bagian lututnya yang bergerak seperti pintu membuka dan menutup. Nah, itu sendi engsel. Sendi ini juga ada di siku, misalnya saat kita mendorong pintu dengan tangan. Kita akan belajar tentang rangka tubuh manusia. Setelah menyimak tadi rangka tubuh manusia, kira-kira ada apa? Ada yang mau bertanya tentang rangka tubuh manusia? Oke, lihat di sini rangka tubuh manusia ini kebetulan ada rangka manusia. Ya, terdiri dari apa? Kepala. Rangka tadi menurut video yang sudah kita lihat ada rangka kepala, ada rangka badan, ada rangka gerak. Ya, tulang-tulang yang ada pada rangka pada manusia. Perhatikan, kamu takutnya kalau ternyata manusia itu kalau tidak ada dagingnya seperti ini ya? Takut nggak? Lihatnya takut nggak? Nggak takut kalau lihat ada di gambarnya. Tapi kalau lihat ada wujud terus berjalan mendekati kita, takut nggak? Enggak lah, enggak. Cuma benar. Ini hanya sebuah apa ya, bayangan kalau nanti kita itu tubuh kalau tanpa daging seperti ini, ya. Coba dari ini perhatikan masing-masing tulang di sini, ya, mulai dari tengkorak ke rangka badan dan rangka anggota gerak. Tulangnya masing-masing itu tidak sama ya besarannya dan sebagainya. Ya. Oke, ada pertanyaan ini tidak? Silakan yang mau bertanya. Teh, AA, anak-anakku sekalian, sudah paham? Tidak ada. Kalau sudah paham,
tidak ada pertanyaan berarti paham ya? Oke. Kalau begitu Ibu akan bagikan LKPD dulu. Dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Dikerjakan bersama kelompoknya, berdiskusi. Yang isiannya mana? Yang isiannya ada ini. Coba didiskusikan. Diskusi mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti setelah mengisi LKPD, kamu lanjut ke membuat replika rangka tubuh manusia. Itu LKPD-nya dikerjakan dulu dengan kelompok, bersama kelompok. Ya. Ada pertanyaan? Silakan, kalau tidak jelas boleh ditanyakan. Ya. Oke, ini isi dulu. Yang kelompoknya tadi mengerjakan. Kalau ini nggak tahu kan ini bisa tahu. Silakan. LKPD-nya silakan didiskusikan, menjawab bersama. Seperti yang tadi sudah ada pada tayangan video. Apa ini? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Soalnya kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau dijawab bersama-sama kan lebih cepat. Masih ada waktu, jangan tergesa-gesa. Biar nanti jawabannya benar semuanya. Setelah LKPD-nya selesai, lanjutkan ke membuat replika kerangka manusia. Silakan. Ya, boleh juga bisa. Atau mau digunting dulu baru ditempelkan juga bisa.
ya. Nanti disusun. Ingat-ingat susun dirangkai. Jangan tertukar anggota gerak atas dan bawahnya. Ada kesulitan tidak? Ada. Ini ada yang potong, lagi kita tangannya katanya potong bisa disambung saja, ya. Kalau potong disambung saja boleh. Bagian apa yang potong tangannya? Setelah digunting bagian-bagiannya, terus tolong disambungkan. Jangan salah menyambungkannya. Boleh di tengah di sini. Nih kelompok 1 udah tertempel semuanya ya. Kalau udah ini tinggal digunting bagian-bagiannya. Nanti pas seandainya dibolongin, sambungkan antar keluarnya ya. Jadi lebih cepat kalau semuanya bergerak membantu.
Nyusunnya jangan sampai salah. Mama yang KPD. Ini kok sepi sih, sepi banget, serius pisan, serius. Coba tangannya ke atas, ada ini orangnya. Halo, halo. Halo. Masih semangat? Masih. Lanjutkan. Ini dirapikan. Ya. Sudah dirangkai, sudah disusun? Sudah. Oke. Kalau sudah disusun dengan rapi, semuanya sudah disusun? Tolong sampahnya jangan berantakan ya. Dikumpulkan dulu. Sampahnya dikumpulkan dulu. Kalau sudah selesai atau ini misalnya ini udah tersusun ya. Udah seperti ini. Yang udah jadi udah tersusun. Jadi nanti masing-masing kelompok yang sudah siap atau udah siap semuanya, ya hasilnya dipresentasikan, ya nanti LKPD dengan ini replikannya, ya dipresentasikan ke depan semuanya masing-masing kelompok ya. Silakan untuk yang sedang nanti ada yang teman kelompok yang lain sedang presentasi, yang lain menyimak ya, atau kurang paham ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ya. Siap kelompok 1 presentasi ya, silakan maju ke depan ya, dengan LKPD-nya silakan dibawa. Maaf yang lainnya silakan dengarkan, amati, siapa tahu ada yang tidak jelasnya atau ada
kelompok 1 dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 2. Bisa keras tes suaranya dan terdengar oleh temannya. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3. Bagian-bagian yang ada di tulang tengkorak adalah tulang kepala, rahang atas, rahang bawah. Yang ada di tulang rangka adalah tulang badan rangka adalah tulang dada, tulang belakang, dan lainnya. Tulang yang ada di anggota gerak atas, tulang rangka, tulang belakang, tulang rahang atas, pungkir, asta, jari-jari tangan, dan lainnya. Tulang yang ada di bagian Nah, biar temannya ini kamu bacanya seperti ini. Bagian mama temannya bisa menyamakan. Ini rangka anggota gerak manusia. Ini dari kelompok 1 sudah menyimpulkan bagian rangkanya itu ada rangka kepala, anggota gerak dan badan. Yang ada di anggota ini tengkorak ada tulang apa saja disebutkan. Nanti yang lainnya kalau sudah sama nanti bisa dibacakan ulang atau kalau sudah sama tidak dibacakan ulang juga tidak apa-apa. Ya. Jadi ini untuk kelompok 1 silakan dijelaskan. Di masing-masing bagian rangka itu ada tulang apa saja. Jadi dia kelompok yang lain kalau ada jawaban yang sama nanti tidak dibentar, tidak dibacakan lagi. Silakan dibacakan dulu. Bagian-bagian masing-masingnya. Di rangka kepala ada tulang kepala, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang kepala, tulang badan, tulang dada, tulang belakang, dan lainnya. dibacakan teh, jangan yang lainnya dibacakan saja. Untuk rangka anggota gerak bagian atas ada tulang apa saja di sana? Tulang selangka, tulang ikat, tulang rahang atas, pungkir, asta, jari-jari tangan. Di rangka anggota gerak bawah Tulang punggung, ya tulang panggur, tulang ya. Coba yang lainnya sama tidak jawabannya? KPD-nya seperti itu? Sama. Oh, jadi ada yang berbeda boleh diungkapkan, siapa tahu temannya ada yang sama atau yang berbeda, jawaban yang berbeda boleh kami tanyakan. Tidak ada? Sama semuanya? Oke, berarti lanjut ke replika rangka manusia. Silakan. Itu hasil replika dari kelompok 1. Bisa diulang lagi kelompok 1. Bagian-bagian rangka apa saja yang ada di rangka tubuh manusia boleh dijelaskan. Ya, ada rangka apa saja? Yang keras. Terus ada apa lagi? Apa saja? Ada tulang apa saja? Oh, jadi sama dengan yang tadi ada di yang KPD. Ya, lanjut. Di rangka bagian atas tulang apa? Nah, lebih keras ya teh, biar terdengar teman-temannya. Oh. Coba kelompok yang lain ada yang menyanggah, ada kekurangan atau mau bertanya silakan. Oh, Teteh, silakan bertanya ke kelompok 1. Apa yang menghubungkan tulang satu dan
Oh, fungsinya tangan untuk bersalaman katanya. Tapi berjalan, fungsi anggota kaki, tulang kaki katanya untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sudah begitu? Ada lagi yang mau disampaikan? Atau nih kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang kurang jelas atau boleh menambah? Silakan. Ya. Fungsi selain bersalaman itu apa? Fungsinya ini. Ini selain bersalaman, ini salaman, ya salaman. Salaman. Jadi fungsinya tangan itu selain untuk bersalaman apa saja? Silakan. Kelompok 2 dijawab atau kelompok 3 bisa menjawab. Silakan. Ayo jawab. Bebas aja yang kamu tahu. Ayo. Makan. Terus memegang benda, apalagi? Jangan ragu, jangan malu. Menulis, betul. Pasti fungsi yang lain apa? Mencengkram. Apalagi? Oke, ini jadi kelompok 2 menjawab yang belum terjawab oleh ini. Ya, tidak ada? Boleh disimpulkan? Sudah, kesimpulannya sudah. Jadi ini terjawab oleh kelompok yang lain. Itu saja. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada yang disampaikan lagi. Silakan. Demikian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 2. Ya, dilanjut ke kelompok 3 silakan. Ya, satu kelompok lagi. Silakan. Ya, ayo ya. Yang lainnya, kelompok yang lain coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia dibagi 3, rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka tengkorak berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seperti otak, mata, dan lain-lain. Kedua, rangka badan itu berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Ketiga adalah rangka anggota gerak. Terdiri dari rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota Itu aja yang disampaikan. Ada yang lain? Tidak ada. Kelompok yang lain bisa menyanggar atau mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Tidak ada. Oh, sudah cukup jelas ya. Ya. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari penjelasan kelompok 3. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah mempresentasikan. Oke. Sekarang bersama Afif semuanya sama ya. Sama. Jadi kita simpulkan bersama kalau rangka tubuh manusia itu terdiri dari atas rangka kepala yang disebut dengan tengkorak. Di rangka kepala ini ada beberapa tulang, ya, yang kita kalau dipegang begini keras itulah tulang, ya. Yang di dalam tulang itu ada organ penting. Kenapa organ penting harus dilindungi oleh tulang? Betul, agar tidak rusak. Kalau ini dalam kepala kebentur rusak kita tidak normal ya, karena terganggu. Oke, dilanjutkan dengan rangka anggota badan yang masing-masingnya juga sama fungsinya, melindungi organ dalam yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang yang kedua bagian ketiga yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak bagian atas apa ini? Tangan. Rangka anggota gerak bagian bawah? Kaki. Alhamdulillah. Di masing
Ya, tapi ini tulang yang kita lihat dalam replika ini hanya seperti ini saja, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok, ya. Bahkan ada yang bertanya kenapa tulang bisa bergerak. Jawabannya semuanya sudah mengetahuinya. Jadi tidak Ibu jelaskan ulang karena semuanya sudah paham, ya. Terima kasih. Kita lanjut ke refleksi, ya. Kita akan ke refleksi. Bentar. Ibu akan bagikan kertas masing-masing untuk mengisi kertas yang akan Ibu bagikan. Kalau nanti isi kertas ini, ya, dengan soal yang nanti akan Ibu bacakan. Ini bisa satu orang 2 biru 2 putih. Nanti soalnya akan Ibu bacakan dan kamu mengisi pada kertas yang sudah Ibu bagikan ini. Biru 2, putih 2. Siap ya? Dengarkan. Jawab di kertas yang barusan Ibu bagikan. Ya, dengarkan. Tolong tulis di masing-masing nomor 1 kertas, nomor 2 1 kertas, ya. Siap? Siap. Tolong jawab dengan sebenar-benarnya. Nomor 1. Kira-kira bagaimana perasaanmu saat pembelajaran ini? Perasaan kamu ketika sedang mengikuti pembelajaran ini. Tulis 1 kata atau boleh lebih. 2. Di kertas yang berbeda. Pengetahuan baru apa yang kamu dapatkan selama proses pembelajaran? Pembelajaran baru apa yang kamu dapatkan selama proses pembelajaran? Yang ketiga, hal apa yang paling menyenangkan? Di kertas ketiga, hal apa yang paling menyenangkan? Yang keempat, hal apa yang kurang menarik? Yang sudah selesai, boleh kedepankan. Silakan maju. Kelompok 1 bawa ke depan. Atau kelompok 2. Tempelkan.
Sudah semuanya? Oke, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang rangka tubuh manusia. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari jangan sampai lupa ya. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. Ya, jadi jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang sistem saraf manusia. Oke, untuk SDK masih ingat yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Siap ya, kita nyanyikan bersama. Banyak manfaatnya ya. Terus jangan sampai lupa lagi. Hari ini belajar ini, besok belajar apapun, mudah-mudahan selalu ada hasilnya ya. Dan berkah untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersama berdoa ya. Nanti akan dipimpin oleh KM membaca surat Al-Ikhlas saja ya, seperti biasa. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan KM duduk siap. Duduk siap. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
masuk? Yang ikhlas tadi jadi waras. Ya, tidak apa-apa. Yang penting awal dan akhir kita selalu